aku kan di majikan ini udah 6 tahun. Berapa tahun? Nah, 6 tahun terus? 6 tahun. Terus hari besok tanggal 29 kan visaku habis. Aku udah tambah kontrak tanggal 3 kemarin. Terus? Sebelum tambah kontrak kan bosku kan ngerayu aku. Kan aku selama 6 tahun nggak boleh libur minggu. Padahal ya cuma bersih-bersih masak kan kerjaanku. Terus? Lah terus waktu mau tambah kontrak itu aku minta, kan gajiku standar. Aku nyoba minta tambah gaji 5.500 gitu kan. Dan sama minta cuti karena udah 4 tahun kan aku nggak boleh cuti kan. Tahun lalu waktu finish dia bohongi aku nggak ada pesawat. Padahal aku tahu dia nggak mau bayar hotel kan, tapi nggak apa-apa, aku nggak cuti gitu kan. Nah masa tahun ini dia nggak mau bolehin cuti, terus aku nyoba bilang minta cuti kan. Dia bilang ya kalau masa karantina udah nggak ada, kayaknya nggak bisa gitu. Ya udah kalau aku nggak boleh cuti sama nggak ditambahin, kayaknya aku nggak bisa nambah, aku bilang gitu. Terus akhirnya 2 hari kemudian bos aku ngerayu, katanya mau nambahin aku gaji cuma 5.000 sama ngasih aku libur minggu sebulan sekali atau sebulan 2 kali kalau memang kamu mau nambah. Kalau kamu mau cuti ya nanti tak kasih, masa iya sih aku nggak ngizinin, kamu kan punya anak. Dia bilang gitu kan. Is oke. Akhirnya tanggal 3 dia ngajak aku ke agent tanda tangan kontrak. Lah tanda tangan kontrak dia cuma gaji aku sekarang 5.000, dia bilang gitu ke agent kan, tapi bukan ditulis di kontrak kerja. Tapi dia nggak boleh libur minggu dan nggak boleh cuti. Kan aku kaget kan, nggak sesuai omongan yang di rumah kan. Nah berhubung gitu kan, aku kan waktu bulan 5 kan aku punya utang sama majikan 5.000 kan, karena dia kan dari awal aku datang kan udah wanti-wanti jangan sampai hutang bank, kalau ada apa-apa kamu hutang ke aku gitu kan. Terus pas bulan 5 itu lebaran kan aku pengen beliin sesuatu buat orang tua aku, akhirnya aku pinjem 5.000 kan. Terus biasanya aku pinjem tuh dia potong aku per bulan. Nah dia nggak potong, dia bilang aku tambah pun mau dikasih long service, dan pikiranku kan paling mau dipotong long service gitu kan. Dan ternyata saat di agent itu dia bilang kalau aku nggak nambah dia nggak mau ngasih long service. Terus dia nyuruh aku keluar awal. Kalau keluar awal kan dia nggak bayar yang 3 minggu cuti tahunan kan, dia bilang gitu. Dan aku langsung dalam pikiranku, lah kalau aku keluar awal dia nggak ngasih bonus, terus gimana aku bayar utangku yang 5.000 itu ke majikan. Jadi judulnya itu intinya aku nambah terpaksa kan waktu itu kan, karena aku udah nggak ada pegangan buat bayar utang bosku kan. Nah dia kan tadinya kan bilang kalau aku nggak nambah kan mau ngasih bonus. Ternyata di agent lain lagi, dia bilang kalau aku nggak nambah dia nggak ngasih aku bonus. Akhirnya aku nambah terpaksa kan, karena gajianku yang terakhir pun udah aku kirim rumah kan. Nah setelah itu kan hitung-hitungan long service, kan aku minta long service diminta duluan kan, karena aku tahu majikanku orangnya berubah-ubah omongan kan. Akhirnya aku sebelum tanda tangan aku bilang ya udah aku minta long service dikasih duluan. Masalah libur minggu aku nggak libur minggu pun mau sholat ya, aku bilang gitu kan. Yang penting aku dikasih bonus duluan. Terus majikanku ngiyain terus agentku notalin 6 tahun 18.500, uang tiket 7.000 gitu kan. Nah majikanku keberatan, dia cuma bilang aku nggak bisa ngasih segitu, aku bisanya kasih 10.000 walaupun sampai dia finish 8 tahun pun tetap 10.000 nggak ada tambahan, dia bilang gitu kan. Nah terus masalah tiket mahal amat 7.000 nggak mungkin lah. Terus agenku bilang ya udah aku bantu kamu ngecek di komputer karena aku barusan mesenin tiket buat anakku harga 7.000 gitu kan. Perlu nggak aku bantu kamu ngecek? Majikanku bilang nggak perlu, dia bilang gitu. Emang tiket paling murah berapa? Majikanku bilang gitu kan. Terus agenku bilang 4.000. Ya udah aku ngasih 4.000 aja, jangan 7.000. Aku ngasih 4.000 tiket sama uang bonus 10.000. Dan bilangin sama pembantuku, nanti kalau finish 8 tahun udah nggak ada tambahan loh. Majikanku kan bilang gitu. Berhubung karena dalam pikiranku aku udah nggak pegang uang, aku punya utang 5.000 dan gajian terakhirku udah tak kirim rumah. Ya aku terpaksa ngiyain semua ya. Udahlah aku pasrah, iya aku mau.
gitu kan. Hmm. Lah kok setelah hari kemarin tanggal 27, nanaku kan yang ngejeng aku kan beda rumah sama aku kan. Dia ngejeng buat anaknya yang di sini kan, di Saukewan kan. Lah dia ngasih aku cek uang bonus itu sama uang tiket. Udah aku tanda tanganin kok. Dia nyuruh aku tanda tangan pakai bahasa Inggris. Dia tahu aku nggak pintar bahasa Inggris dan surat pernyataan itu tulisannya bahasa Inggris. Lah isinya itu aku walaupun nggak pintar kan aku dikit-dikit ngerti ya. Itu ada tulisan 1 month notice. Ya aku langsung kaget. Terus aku pura-pura ke majikanku, kok ini bahasa Inggris sih? Bahasa Inggris aku nggak tahu artinya loh. Jadi aku nggak mau tanda tangan gitu kan. Terus dia bilang, ya udah sini cek dah, nggak jadi tak kasih kamu karena kamu nggak mau tanda tangan. Lah kok bisa gitu? Ya iyalah karena ini loh cek pernyataan biasa, masalah kamu nggak boleh libur minggu doang kok. Dan setelah kamu nerima long service, kamu kehitung kontrak baru, orang baru, bukan kontrak keempat. Makanya Cingku ngasih aku pernyataan kayak gini, dia bohongin aku kayak gitu kan. Nah kalau kamu nggak tanda tangan, kamu berarti nggak mau nambah. Dan kalau nggak mau nambah, kamu ganti rugi 1.500 ke agent. Kan kemarin sebelum tanda tangan udah ada kesepakatan, agent nyuruh kamu yang ganti rugi kalau kamu mau cancel. Dia bilang gitu kan. Nah, aku tetap nggak mau tanda tangan ya, karena surat pernyataannya kan ada 2. Yang pernyataan 1 tulisannya aku nggak boleh cuti selama 2 tahun kalau masih ada masa karantina. Padahal sekarang lo karantina cuma 3 hari kok. Dia tega banget. Aku punya 2 anak masih kecil, 9 tahun sama 8 tahun kok. Aku masih nggak boleh pulang gitu kan. Dan aku tahun lalu pun nggak pulang. Masa kalau sampai finish berarti aku 6 tahun nggak pulang dong gitu. Kok pelitnya kebangetan gitu. Aku bener-bener. Terus aku minta bantuan sama agent majikan aku dari pagi sampai sore, maksa aku tanda tangan. Aku nggak mau tanda tangan. Dia nyuruh aku besok tanggal 29 keluar. Dia bilang gitu kan. Lalu aku agent aku bilang, majikanmu itu sangat licik dan sangat reseh. Jadi kamu urus sendiri, aku angkat tangan loh. Aku kan bingung, aku mau minta bantuan sama siapa kok agentku angkat tangan gitu. Ya udah aku bawa majikanku ke situ ya, karena aku bingung dia maksa aku tanda tangan gitu. Enggak, kamu jangan bawa majikanmu ke sini. Aku nggak mau lihat muka bosmu karena bosmu sangat hofan gitu kan. Lalu terus aku bingung. Aku kemarin bingung, ya Allah. Terus majikanku kan habis keluar Yamcha di bawah rumah. Terus setelah pulang Yamcha, dia tetap nyuruh aku tanda tangan. Aku bilang aku nggak mau. Nah, terus gimana? Kamu nanya agent gimana? Agentku juga bilang kok aku jangan tanda tangan kok karena nggak ada peraturan aku harus tanda tangan kayak gini. Aku bilang gitu. Terus akhirnya dia nyuruh aku ke agent bareng. Terus setelah ke agent bareng di sana, agentku bilang, lah ini maksudnya apa kok ini pernyataan terminate notice 1 bulan, dia kan finish kontrak gitu kan. Terus majikanku bilang, kalau itu nggak perlu, nggak apa-apa kok, boleh dicoret kok, dia nggak tanda tangan juga nggak apa-apa kalau yang itu, tapi yang surat pernyataan satunya harus tanda tangan. Terus agentku bilang, nggak perlu tanda tangan, apaan sih kok ada pernyataan kayak gini, nggak perlu gitu kan. Terus ya intinya di situ ribut, aku ngelawan bosku sampai nangis di situ. Akhirnya agentku nyuruh aku, udah kalian rembukin di rumah aja, jangan berisik di sini. Agentku bilang gitu. Akhirnya majikanku udah disuruh jangan tanda tangan surat pernyataan itu. Aku pikir udah selesai ya, udah kita pulang. Lah kok di jalan masih ngengkel, nyuruh aku duduk kan di stasiun kereta itu kan ada tempat duduk ya. Masih ngengkel nyuruh aku tanda tangan. Kalau aku tetap nggak tanda tangan, besok tanggal 29 kamu keluar, kamu ganti rugi 1.500 ke agent kamu. Dia bilang gitu. Nah ya nggak bisa lah, kalau emang kamu nyuruh aku yang keluar berarti bukan aku yang ganti rugi dong. Aku bilang gitu, ya enggak lah, karena persyaratan tambah kontrak itu kamu harus tanda tangan ini, karena ini mau disetorin ke imigrasi besok tanggal 29. Kalau kamu emang nggak tanda tangan berarti kamu besok harus keluar dari rumahku. Dia bilang gitu. Ya enggak lah, agent aku juga bilang jangan tanda tangan, kenapa kamu masih kekeh nyuruh aku tanda tangan, aku bilang gitu kan. Ya terus akhirnya majikanku telepon agent lagi. Agent jawabnya katanya, aku nggak ngurusin masalah kayak gini, silakan kalian urusin di Cingfu gitu kan.
Lah terus bosku bilang kemasan deh gitu. Terus akhirnya matiin telepon. Terus bujuk-bujuk aku suruh tanda tangan. Gini aja deh, kalau kamu udah nggak suka kerja di rumahku, ya ngomong aja, kamu bisa keluar, aku nggak maksa kamu kok, dia bilang gitu. Terus aku jawab, aku mau kerja di rumahmu, tapi aku nggak mau tanda tangan, aku bilang gitu. Ya udah kamu pikir-pikir dulu ya, nanti kasih jawaban ke aku ada janjian sama temenku ini, dia bilang gitu. Mikir apa lagi? Nggak perlu mikir, aku tetap nggak mau tanda tangan, aku bilang gitu. Ya udah, terus harus gimana dong? Besok aku juga vakum, dia bilang gitu. Apa memang harus ke Cimpu? Ya udah ke Cimpu aja besok. Aku tantang gitu kan. Ya berarti aku nggak kerja dong besok gitu. Ya nggak usah lah, orang kamu sendiri yang kemaafan nyuruh aku tanda tangan. Orang aku punya saudara di sini, mereka pada ngasih long service pun nggak ada kata-kata tanda tangan kayak gini, aku bilang gitu. Lah majikan aku jawabnya, ya udah kamu kerja di majikan saudara kamu loh, kalau emang majikan dia nggak makan kayak aku loh, jawabnya gitu. Ya Allah, kok aku punya majikan kayak gini banget. Lah aku bingung loh, Miss, aku harus gimana? Sementara aja aku aja angkat tangan, terus besok kalau beneran ke labor, di sana ada juru bahasa Indonesianya nggak, Miss? Ada. Oh ada ya. Dan aku masih simpen foto yang dia nyuruh aku tanda tangan. Orang cuma mau ngasih bonus 10.000 kok, ya Allah, makan banget. Kirimin ngatur ke aku. liciknya itu loh. Kirimin ke aku apa yang dia tuliskan itu, aku pengen lihat juga. Maksud dia apa sih? Kadang-kadang kita salah paham juga. Saya tidak membela kamu, juga tidak membela majikan. Kadang-kadang pengertiannya sama-sama panas hati jadi salah paham. Mungkin masalahnya tidak sebesar itu. Paham nggak maksudku? Tapi kalau masalah majikanmu nyuruh kamu ganti uang agent, itu tidak boleh. Karena itu hak majikan untuk membayar, bukan kamu yang bayar. Kamu sebagai pembantu Tapi tidak itu- boleh bayar. Iya, tapi itu agent pun juga udah ngomong ke majikanku kalau dia cancel berarti dia yang ganti rugi gitu, Miss. Bukan, Mbak, kamu itu Mbak. Intinya agent juga nggak mau rugi. Suratnya itu kirim dong ke aku, jadi aku tahu masalahnya di mana. Kemarin kayaknya udah tak kirim ke Miss Yuni deh. Bukan, kirim lagi Mbak. Banyak Cuma- SMS masuk, aku nggak Oh, ingat oke. satu-satu sayang. Sekarang kamu kirimin ke aku. Jadi aku langsung ngecek gitu loh. Mumpung aku lagi ngobrol, jadi aku bisa ngecek langsung. Halo. Ya, ini lagi Berarti kamu hari Lagi terakhirnya tanggal 29 bulan 9 ya sayang ya? enggak bulan ini, Miss. Hari besok visaku habis. Tapi visa Tanggal baru sudah 29. datang belum? Visa baru sudah datang belum? Iya, belum kata agent. Oke, cepat diselesaikan. Kalau visa baru sudah datang, berarti kamu yang akan di-interminate sayang. Paham? Iya. Tapi dia nggak mungkin nge-terminate aku. Orang yang dipermasalahkan dia kan, dia intinya dia nggak mau ngasih aku bonus gitu loh. Karena sekali lagi bonus itu memang tidak wajib loh sayang. Menurut peraturan bonus Ya kan itu dia tidak wajib. Iya. Kok suaranya putus-putus? Mbak sama lek curhat nggak fokus sama aku, jangan telepon dulu sayang, karena aku masih ada pekerjaan lain. Come on. Fokus, Miss, cuma tadi suaranya Miss putus-putus. Itu udah aku kirimin yang satu. Ini Sama satunya lagi. kontrak will finish in time. Tanggal 1 bulan 9 gitu loh Mbak, bisa dimulainya, bukan bulan ini. Bulan 9 gitu loh. Itu 2 surat pernyataan itu, Miss. Yang satunya mana? Itu udah tak kirim. Oh ini nggak boleh, ini nggak boleh tanda tangan ini nih yang satunya. Yang satunya itu oke, kayak nggak ada masalah itu yang satunya. Yang satunya itu bukannya ada kata-kata selama pandemi aku nggak boleh cuti gitu kan? Kamu din the server I could not left Hong Kong. Iya, kamu menyatakan bahwa kamu tidak akan pulang Indonesia selama pandemi. Ya iya, berarti dia bohongin aku dong. Orang waktu mau nyuruh aku tambah kontrak, dia bilang, kamu loh kalau mau pindah majikan kamu nggak bakalan boleh
boleh cuti. Kalau kamu nambah ke berarti aku kan boleh dia licik bilang loh. gitu. Maji kamu licik memang. Maji kamu Nah, licik iya. memang. Ya udah biarin Lah aja. yang ini Ya udah biarin aja lah gitu. Ya wes kamu kapan ada waktu telepon aku aja sayang. dia besok kan ke labor ya. Besok ke labor. Ya udah kamu ke labor update aku kalau kamu nggak paham. Kamu telepon aku. Jadi aku akan dengarkan. Mama? Oke. Tapi besok hari terakhir loh Miss, tanggal 29 Yaudah, kan besok itu ya. di kontrak kerjaku udah habis tanggal 29 hari besok. Oke, fotoin visamu di akun, Dok. Jadi aku tahu kapan kamu sebenarnya terakhir. Soalnya kamu ngomong terakhir, tapi dek, surat itu bukan terakhir. Aku nggak tahu yang mana terakhir. Kirimin ke aku. Pasporku di agent Miss, soalnya Visa, kan visa, nambah kontrak visa. tanggal 3 kemarin, jadi Visa, masih di sayang. agent. Sayang, visa. Fotoin visamu. Minta aku sama agentmu fotoin visamu. Jadi aku tahu mana visamu. Aku nggak lihat dari kontrak, aku lihat dari visa. Paham? Oh gitu. Oke. Soalnya aku sekarang sibuk banget, Mbak. Sudah selesai ya, tamatin dulu ya. Oh ya udah, makasih oke. banget ya Miss. Ya, bye-bye.